Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 9 Ramadan 1447 Hijriah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya. Yang dimaksud adalah Hafsah. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya tentang suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, yakni Allah memberitahukan semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya,
dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah, maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah itu, lalu Hafsah bertanya, "Man amba'aka hadza?" Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Maka kemudian Nabi menjawab, "Nabba'aniyal alimul khabir." Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengingatkan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa itu? Yakni ketika Nabi meminta kepada Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni salah seorang istrinya, Nabi meminta kepada beliau untuk merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Apa rahasia yang diceritakan? Pertama, beliau meminum madu bersama Zainab binti Jahsy di rumahnya, lalu bersumpah tidak akan meminumnya lagi. Kemudian beliau tidak akan menggauli lagi Maria Al-Qibtiyah. Di penjelasan yang lain, Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yakni Rasulullah berbicara dengan Hafsah secara rahasia bahwa ayahmu, yakni Umar bin Khattab, dengan ayahnya Aisyah, yakni Abu Bakar, akan menjadi khalifah bagi umatku setelahku. Nah, inilah pembicaraan rahasia antara Nabi dengan siapa? Dengan Hafsah. Dan dari sini menunjukkan pada dasarnya dibolehkan menceritakan sebagian pembicaraan rahasia kepada istri. Jadi ibu kalau punya rahasia diceritakan ke suami, boleh? Boleh. Suami punya rahasia diceritakan ke istrinya, boleh tidak? Boleh. Yang penting di antara keduanya harus amanah. Apa bu? Amanah. Nah, terkadang yang terjadi, ada orang membicarakan sebuah rahasia kepada seseorang yang lain. Kemudian dia bicara, "Saya hanya bicara ke antum ya, tolong jangan sampai bocor ke siapapun." Ternyata yang membocorkannya itu orangnya sendiri. Jadi dianya sendiri yang menyampaikan rahasia. Ternyata yang dibegitukan itu ada beberapa orang. Nah, itu berarti apa namanya, Bu? Ya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Katanya hanya bicara ke antum aja, tapi ternyata dia bicara juga ke yang lain. Ya. Awas ya, jangan dibocorin. Ternyata dia sendiri yang bocorin. Jadi kalau ternyata bocor, ya bocornya kemana-mana, ya padahal yang diamanahi tidak pernah membocorkan, malah dia sendiri yang membocorkannya, ya itu berarti salahnya sendiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah begitu.
Jadi pada dasarnya dibolehkan menceritakan sebagian pembicaraan rahasia. Sebagian pembicaraan rahasia, berarti tidak usah semuanya. Ya. Kalau sebagian tidak ada masalah. Kalau semuanya ya jangan. Barakallahu fikum. Satu rahasia saja itu rawan bocor. Bagaimana kalau semua rahasia? Nah Ustaz, ini kan ke istri, ke pasangan sendiri. Iya, sama saja. Ya, bisa bocor. Ya. Istri zaman sekarang sama enggak dengan Hafsah? Oh beda. Hafsah itu wanita pilihan. Ternyata bisa bocor. Apalagi Hafsah zaman sekarang. Ya kan? Nah begitu. Tapi boleh menceritakan rahasia, yang penting kedua-duanya amanah. Ibu pegang nggak rahasia suami? Pastilah gitu. Ada yang memegang rahasia suaminya. Karena ya siapa lagi kalau bukan pasangan, kan begitu. Istilahnya ya kartu kita dipegang siapa? Dipegang pasangan. Makanya kalau punya bestie itu ya sebesti-bestinya jangan terlalu dekat, jangan terlalu buka-bukaan. Ya. Ada orang saking dekatnya berteman itu saling pegang kartu. Nah itu tidak boleh. Ya. Kartunya dia ada di saya. Kartunya saya ada di dia. Kalau satu berkhianat gimana Bu? Selesai sudah. Gitu kan? Tidak selamanya teman itu akan menjadi teman. Tidak selamanya musuh itu akan jadi musuh. Maka walau bagaimanapun ya semua tentang kita ini tidak boleh dibocorkan semua. Apalagi hal-hal yang terkait dengan aib diri sendiri. Ini mah buat umum saja ya. Begini loh masa lalu saya itu. Gitu. Dipegang ya, jangan dibocorin. Gitu. Bisa nggak itu orang itu membocorkan? Bisa. Ketika terjadi masalah di antara keduanya, selesai sudah. Dibocorin kemana-mana. Akhirnya satu RT tahu. Akhirnya satu komplek tahu. Kan begitu. Apalagi di masa zaman sekarang ini, ibu konten di Inggris saja kan bisa terdeteksi di sini, ya. Padahal kontennya jauh di luar negeri sana, ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ini zaman serba terbuka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu beberapa rahasia yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada Hafsah binti Umar. Ternyata Hafsah menceritakan rahasia itu kepada Aisyah. Dan Allah pun memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kisah ini, peristiwa ini sekali lagi menjadi keteladanan ya bagi umat ini saat mereka itu berumah tangga. Ternyata segala problematika, dinamika di dalam berumah tangga itu ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cuman bedanya kalau pasangan kita membocorkan rahasia ucapan kita, tidak ada wahyu turun. Ya kan Ibu? Bisa saja suami itu tidak tahu, kan begitu. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi wahyu turun, dikasih tahu tuh nah ya,
istrimu ternyata membocorkan rahasia ucapanmu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, di antara akhlak mulia yang semestinya selalu dipelihara oleh setiap muslim adalah menjaga rahasia orang lain. Berat nggak ibu jaga rahasia itu? Oh berat. Ya kalau kita diamanahi jaga rahasia, jangan dibocorkan kepada siapapun. Kalau kita amanah menjaga rahasia, insya Allah kita mendapatkan pahala dari akhlak mulia yang disebut dengan amanah. Taib. Ya berat memang menjaga rahasia itu. Tatkala ada seseorang berbicara dengan orang lain dan dia meminta untuk tidak dikabarkan kepada yang lain, maka merupakan sifat amanah untuk kemudian tidak disebarkan kepada siapapun. Ya dia pegang, dia simpan rahasia itu untuk dirinya saja. Hanya dia dengan orang yang menyampaikan rahasia itu yang tahu setelah Allah Azza wa Jalla. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ketika orang yang menyampaikan rahasia, ketika orang yang berbicara itu menoleh ke kanan dan ke kiri, maka sejatinya itu sudah cukup sebagai isyarat bahwa dia ingin diketahui oleh orang lain. Nah, misalkan di pengajian ya, ada ibu-ibu mendekat ke satu jamaah, sini sebelum dia ngomong, tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, tengok depan. Misalkan Bu. Nah, kalau ada orang mau bicara ke kita, modelnya begitu. Kira-kira apa yang dibicarakan? Sesuatu yang rahasia. Ya, sesuatu yang rahasia. Artinya dengan isyarat seperti itu saja, dengan tingkah laku seperti itu saja, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa dia ini mau menyampaikan sesuatu yang menjadi amanah kita. Begitu. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, derajat hadisnya hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadatsa ar-rajulu bil hadithi thumma iltafata fahiya amanah." Apabila seseorang mengajak berbicara orang lain dengan suatu pembicaraan, kemudian dia menoleh iltafata, maka ini adalah amanah. Itu adalah amanah. Pernah dibegituin Bu? Ada teman gitu mau ngomong, dia tulah toleh ke kanan ke kiri gitu. Nah berarti itu sudah isyarat bahwa apa yang akan disampaikannya itu adalah amanah bagi kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, setelah Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi tentang pembocoran rahasia yang dilakukan Hafsah kepada Aisyah, maka arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Lalu Nabi memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada
Hafsah. Jadi tidak semua apa yang diberitakan Allah itu disampaikan kepada Hafsah. Dan ini menunjukkan sifat kemuliaan, sifat kesabaran, dan juga sifat keramahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Jadi orang yang paling pandai menjaga perasaan orang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu akhlak mulia. Jadi ngeragap perasaan orang, gitu ya. Ada kalanya mungkin ucapan, tingkah laku, perbuatan kita ini mungkin tidak terlalu masalah, tapi ini bisa menyinggung perasaan orang lain. Maka perhatikan, tidak boleh begitu. Ya, termasuk di grup-grup WhatsApp, gitu ya. Walaupun kemudian bahasanya bahasa umum saja, tapi umum yang tertuju, ya. Sebetulnya ada yang dituju dari salah seorang yang ada di grup itu. Nah, jangan seperti itu, diragap perasaan orang, atau kemudian menyebarkan sesuatu yang menimbulkan prasangka banyak orang. Begitu, melempar pernyataan yang membuat orang itu akhirnya cas-cis-cus. Ini siapa nih yang dimaksud? Begitu kan? Akhirnya setiap orang jadinya berprasangka. Setiap orang akhirnya khawatirnya merasa, begitu kan? Nah, jadi ragap perasaan orang. Karena kita ini berinteraksi, berkomunikasi, kita ini bermuamalah, bergaul bukan dengan benda mati yang tidak punya perasaan, bukan pula dengan robot yang tidak punya perasaan, tapi kita berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia yang punya perasaan. Begitu. Yang punya perasaan itu wanita saja atau laki-laki juga? Laki-laki juga. Jadi para istri juga harus ngeragap perasaan suami, ya. Jangan hayo aja suami yang disuruh, kamu itu loh nggak ngerti-ngerti perasaanku, begitu ya. Loh, suami juga punya perasaan yang harus dijaga juga oleh istrinya. Orang tua kita punya perasaan yang harus dijaga oleh anak-anaknya. Anak juga punya perasaan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Berikutnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kesalahannya, maksudnya kesalahan Hafsah, dan memberikan teguran kepadanya, maka Hafsah sangat kaget dan berkata, man amba'aka hadza, siapa yang telah mengabarkan semuanya ini kepadamu? Kaget, padahal pembocoran rahasia ini juga dibocorkan secara rahasia juga. Kok bisa tahu? Gitu ya. Perasaan lagi waswisus sama Ibunda Aisyah itu tidak ada siapa-siapa. Begitu. Artinya pembocoran rahasia yang sangat rahasia. Tapi kok ternyata diketahui. Maka Ibunda Hafsah kaget. Man amba'aka hadza, siapa yang mengabarkan semua ini kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, dan ini jawaban telak, tidak bisa dibantah. Nabba'aniyal alimul khabir, Allah yang telah mengabarkan kepadaku, dan dialah yang maha alim, maha tahu atas semua rahasia seorang hamba, dan dialah yang maha khabir, maha mengabarkan
maha mengenal, maha mendeteksi, maha teliti, ya, mengabarkan segala sesuatu dengan sangat teliti, di mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Ya. Di surat Ali Imran ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik itu di bumi maupun di langit. Apa yang tersembunyi dari Allah? Tidak ada. Wong gerentes hati saja Allah Maha tahu. Alim bidzatis sudur. Allah itu Maha tahu dengan bersitan hati manusia. Yang sedang kita pikirkan, Allah Maha tahu tidak? Iya. Ibu sedang pengajian tapi pikirannya melayang kemana-mana, gitu ya. Ini dapat THR apa tidak? Bisa mudik apa tidak? Gitu ya. Ini suami dapat gaji 13 apa tidak? Belum punya baju lebaran, belum punya kue-kuehan, gitu ya. Itu bayangan-bayangan pikiran kita. Allah tahu enggak? Tahu, gitu ya. Orang mengaji fokus mendengarkan, dia malah ngelamun. Ya. Lamunan kita apa saja Allah tahu tidak? Tahu. Begitu. Ya. Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi di bumi juga di langit. Bahkan Allah Maha tahu dengan pandangan mata khianat. Di surat Ghafir ayat 19 Allah menyampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu, mengetahui pandangan mata yang khianat, ya, di balik kaca helm yang hitam kita ngelihat siapa saja. Allah Maha tahu. Di balik kaca spion siapa yang kita lihat, Allah juga Maha tahu. Gitu ya. Itu namanya kha'inatal a'yun. Pandangan mata yang khianat. Di balik kacamata yang hitam, begitu ya. Bola mata kita mengarah kemana saja, Allah tahu tidak? Allah tahu. Begitu. Nah itu kha'inatal a'yun. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sepertinya wajahnya ke depan, tapi ternyata bola matanya ke pinggir. Nah Allah tahu nggak begitu? Tahu. Jogging sama suami misalkan, begitu ya. Ada laki-laki, ya, bodinya luar biasa, begitu ya. Lebih gagah, lebih ganteng dari suami ibu, ya. Di balik cadar ibu, lirikannya kemana? Allah tahu tidak? Tahu. Begitu, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang jelalatan itu bukan mata suami saja. Mata perempuan itu bisa jelalatan nggak ibu? Oh bisa, ya. Sama saja itu, gitu kan? Makanya ghaddul basar itu, ya, perintah ghaddul basar, nundukkan pandangan, itu tidak hanya kepada laki-laki. Tapi memang, ya, yang paling besar peluangnya siapa? Siapa bu? Laki-laki. Gitu. Makanya laki-laki itu kalau nangis yang ditutup matanya. Begitu kan bu? Coba suami ibu kalau nangis yang ditutup apa? Matanya. Beda dengan perempuan, kalau nangis yang ditutup mulutnya. Itu mah refleks, nggak bisa di setting-setting. Ya. Ada isyarat memang bahwa dosa yang banyak dilakukan laki-laki itu adalah dosa mata. Makanya kan sering diomelin sama istrinya, matamu mas, gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini kha'inatal a'yun. Allah Maha tahu dengan kha'inatal a'yun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah jaga mata kita. Ya. Nah puasa ini kan momentum untuk
tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita dari dosa, ya, seluruh anggota tubuh kita dari dosa, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa ma tukhfis sudur, Allah juga maha tahu dengan apa yang disembunyikan oleh hati, rahasia-rahasia hati, ya, yang ada pada manusia, apa yang disimpan di dada manusia, Allah itu maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka ya, seorang mukmin itu berusaha tidak hanya baik secara zahir, tapi juga bagaimana terus dia berusaha memperbaiki batinnya, sehingga Allah yang maha tahu isi hati manusia, ya, tetap memandang hatinya sebagai hati yang baik, qalbun yang salim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung ayat ini Allah menyebutkan dua namanya yang husna. Jadi di sini ada penetapan dua nama Allah yang husna, yakni Al-Alim, kemudian Al-Khabir. Penggabungan nama Allah Al-Alim dan Al-Khabir menegaskan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Al-Alim kan yang maha mengetahui, Al-Khabir yang maha mengabarkan secara teliti. Ketika digabungkan, maka ini namanya kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala hal secara umum maupun secara terperinci, termasuk rahasia batin. Rahasia batin. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mensinkronkan antara lahir dan batin ini sejatinya tugas berat. Mensinkronkan antara lahir dan batin, ya. Kita bisa seperti itu saja, ibu, masya Allah, ya. Insya Allah kita selamat. Kita ya kita, begitu kan. Zahirnya begitu, demikian pula batinnya. Minimal begitu saja, seimbang, ya. Apa yang di hati itu juga yang di mulut. Apa yang di mulut itu juga yang di hati. Kalau tidak seperti itu, berarti bermasalah iman kita. Kenapa? Karena apa yang di mulut lain dengan yang di hati, itu sifat munafik. Lain di mulut, lain di hati, ya. Itu sifat munafik. Orang beriman minim-minimnya seimbang, sama. Apa yang di mulut itu juga yang di hatinya. Apa yang ada di hatinya itu juga yang nampak di mulutnya. Apa yang ada di hatinya itu juga yang nampak pada lahiriahnya. Itu mukmin. Karena kalau sudah lain di mulut, lain di hati, nah ini sifatnya orang munafik, ya. Siapa biasa yang begitu, Bu? Lain di mulut, lain di hati. Iyahnya itu tidak, tidaknya itu iya. Mau marah ya? Enggak, gitu. Nah, sebetulnya apa itu, Bu? Marah. Berarti kan lain di mulut, lain di hati. Begitu kan biasanya jawaban istri, ya. Tapi ini istri-istri yang di sana, gitu ya. Jadi tidaknya itu iya, iyahnya itu tidak. Laparnya itu kenyang, kenyangnya itu lapar. Begitu. Nah, mukmin yang baik itu minimnya itu. Apa yang
di hatinya itu juga yang keluar di mulutnya. Itu juga yang kemudian menjadi tingkah laku perbuatannya. Jadi cocok antara lahir dan batin. Nah, kita yang sudah bisa seperti itu, tingkatkan lagi. Bagaimana sarirah kita itu lebih bagus daripada zahir kita. Nah, itu yang istimewa. Kalau orang menilai kita solehnya itu 90%, aslinya kita itu 99% kesolehan. Begitu. Di luar rumah dengan di dalam rumah itu lebih baik di dalam rumah. Di luar rumah mungkin orang menilai kita orang baik 90%. Di rumah kita lebih baik lagi. Ya. Tapi kalau di luar gayanya gaya orang soleh, tapi di rumah ternyata suka KDRT, ya, sama anak tidak peduli. Pokoknya orang rumah paling tahu lah, gitu ya. Nah, berarti ini masalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berusaha memperbaiki batin. Berusaha memperbaiki batin kita. Ramadan ini momentum terbaik untuk kita kemudian membuang sampah-sampah batin, ya, membersihkan hati kita, ya, bagaimana kita mendapatkan qalbun salim, ya, dengan wasilah Ramadan ini. Banyak juga tafakkur, tadzakur, banyak kemudian mengintrospeksi diri, ya, banyak muhasabah diri, banyak kemudian kembali ke diri sendiri, ya. Duduk barang sesaat, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri tentang siapa kita ini, kan begitu. Untuk kemudian diperbaiki apa yang memang mesti diperbaiki, ditingkatkan apa yang memang mesti ditingkatkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi penggabungan nama Al-Alim dan Al-Khabir ini menegaskan tentang kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala hal secara umum dan terperinci, termasuk rahasia-rahasia batin. Nah, ini tentunya akan menumbuhkan keyakinan bahwa takdir Allah itu mutlak. Takdir Allah itu mutlak. Ya, la tabdila li khalqillah. Ya. Memotivasi perbaikan diri. Jadi dua nama Allah ini diantara ibrahnya bagi kita, memotivasi perbaikan diri. Kenapa? Karena Allah itu Al-Alim, Al-Khabir. Juga menanamkan rasa selalu diawasi Allah, yakni muraqabatullah. Dimana kalau ini kita miliki, insya Allah kita ini akan terjaga dari kemaksiatan. Lagi-lagi momentum Ramadan ini adalah momentum yang terbaik untuk kemudian kita memiliki sifat muraqabatullah ini. Ya kan, Ibu? Muraqabah itu kan selalu merasa diawasi Allah. Nah, di antara ibadah yang menempa diri kita, mendidik diri kita untuk memiliki sifat merasa diawasi Allah adalah ibadah puasa ini. Ibadah puasa itu kan ibadah sirriyah sejatinya antara kita dengan Allah. Maka perbuatan puasanya sebetulnya susah dihinggapi riya. Dihinggapi riya susah. Karena amalan ini amalan yang sirriyah, tersembunyi. Kan tidak ada bedanya orang puasa dengan tidak puasa. Gitu kan? Walaupun bisa saja terjadi pada lisan. Ya. Dengan bercerita, ana lagi puasa loh hari ini, gitu. Dia bicara seperti itu supaya tahu temannya, supaya dipuji oleh temannya. Nah, ini jadinya riya dan sum'ah.
Tapi zat amalannya tidak bisa diriakan. Gimana diriakan? Tidak bisa. Beda dengan sholat. Kalau sholat, zat sholatnya bisa diriakan. Dengan cara apa? Nabi menggambarkan yuzayyinu sholatahu. Dia percantik, dia perindah, dia perbagus, dia hiasi sholatnya. Ya, supaya nampak bagus, nampak indah. Mungkin yang tadinya bacaannya pendek-pendek, karena dia ria, tahu sedang dilihat oleh orang, akhirnya bacaannya panjang. Yang tadinya sebetulnya tidak fasih-fasih banget, kemudian berusaha difasih-fasihkan, karena yang jadi makmumnya adalah calon mertua, gitu ya. Bisa begitu? Bisa. Zat sholatnya bisa diriakan. Tapi puasa ini enggak, gimana? Di mana meriakkan puasanya? Ya. Kan dia antara dia dengan Allah saja, kan begitu. Maka puasa ini mendidik kita untuk ikhlas, mendidik kita untuk selalu merasa diawasi Allah. Coba begini, Bu, misalkan di rumah kita nih, di rumah kita jam 8 pagi itu biasanya perut keroncongan, kan begitu, karena jam makan sarapan, gitu ya. Perut kita biasanya manggil-manggil nasi kuning itu, ya. Taib, lapar kerasa, nanti kan habis zuhur tuh kerasa lagi, ya. Pokoknya jam-jam makan siang itu kalau awal-awal puasa itu kerasa banget. Jam awal-awal makan, jam-jam makan itu biasanya perut kita kerasa. Taib. Misalkan kita di rumah nih, di rumah, ya. Anak-anak sekolah, nggak ada siapa-siapa, suami berangkat kerja, di rumah kita asli sendirian. Kemudian jam 8 waktu perut ini terasa laparnya, ya, lihat meja makan, banyak itu makanan sisa sahur, ya. Menunya favorit lagi, semur jengkol. Nggak ada ya sahur semur jengkol, ya. Taib. Misalkan menunya favorit lah. Kira-kira kita mau makan nggak, Ibu? Nggak ada orang nih di rumah, nggak ada orang. Suami berangkat kerja, anak-anak sekolah. Kita cuma sendirian, asli sendirian di rumah. Lapar, ini betul lapar, jam sarapan. Mau nggak kita? Ya, bisa nggak kita nyantap makanan itu? Bisa, wong nggak ada yang lihat. Tapi mau tidak? Nggak mau. Eman-eman puasa saya, kan ada Allah yang maha tahu, kan begitu, Bu? Nah, itu hebatnya ibadah puasa. Hebatnya ibadah puasa, begitu. Dia mencegah kita, ya, dari apa? Dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena kita merasa diawasi Allah. Suami memang nggak tahu, anak-anak nggak tahu, tapi kan Allah maha tahu. Contoh lainnya, misalkan lagi panas terik, ya, di siang hari, pas kita sedang puasa, pas wudhu misalkan, wudhu di tempat wudhu masjid atau di rumah ibu sendiri, ada banyak orang di situ, orang yang sama-sama wudhu, atau kalau di rumah mungkin ada anak-anak, mungkin ada suami, lagi panas-panasnya. Kita wudhu, ketika wudhu itu kan ada kumur-kumur, Bu, ya, madmadah, istinsyak, istinsar, ada kumur-kumur. Bisa nggak kira-kira kita korupsi sedikit itu air kumur-kumur, ya, supaya tenggorokan ini lega, ini setidak-tidaknya kena basah lah, begitu. Lumayan kan, zuhur sama asar tuh 2 kali. Bisa nggak? Bisa saja. Wong nggak ada yang lihat, orang taunya kita sedang wudhu. Tapi mau nggak kita? Kalau iman kita kuat, nggak mau. Kenapa? Manusia tidak tahu, tapi Allah
Maha tahu kita sengaja itu nelen air kumur-kumur, air keran. Allah Maha tahu dengan perbuatan kita. Tapi kita nggak mau mengerjakannya. Kenapa? Merasa diawasi Allah. Nah, ini hebatnya ibadah puasa. Hebatnya ibadah puasa. Ya. Betul-betul menjaga. Tidak hanya lapar dahaga yang kita jaga, tapi bagaimana kita menjaga seluruh anggota tubuh ini, bahkan menjaga hati dari semua dosa. Ya. Makanya tukang tipu itu harusnya banyak puasa. Ya. Para koruptor itu harusnya banyak puasa. Ya, supaya kalau dia mau korupsi itu ingat, oh ya Allah, Allah Maha mengetahui saya sedang puasa. Gitu ya. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka manfaatkan momentum terbaik ini dengan sebaik-baiknya untuk kita melatih diri, ya, dan berusaha memiliki yang namanya muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah satu ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya di hari Selasa depan. Kita lanjutkan ke ayat keempat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.